Halo Sobat Pintar, berjumpa kembali. Kali ini kita ada di dalam koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sudiarto Elain Nugroho. Saya biasa dipanggil Pak El dan merupakan CGP Rekognisi Angkatan 10. Bersama saya ada Dr. Diah Sulistiawati MPD, merupakan fasilitator pemandu di Angkatan 10. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Mari kita menuju ke refleksi materi pembelajaran 2.3. Apa itu coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi, serta coach itu sendiri. Paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma. Yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Kemudian, bersikap terbuka dan ingin tahu. Memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip-prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, dan di dalam coaching posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti antara coach dan coachee setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir kosi, memetakan dan menggali situasi kosi untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Di dalam coaching, terdapat konteks pendidikan. Kita ingat kembali filosofi KHD. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik di sini sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian, ingat kembali tentang sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau andayani atau handayani, semula kekuatan pada murid. Adapun kompetensi inti coaching ada tiga. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir seutuhnya bagi coachee, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Sebagai seorang coach yang baik, akan banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur Tirta. T merupakan tujuan. Coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Kemudian I adalah identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Di sini termasuk pemetaan dan juga pengenalan masalah. Kemudian R adalah rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi untuk dijadikan rencana aksi. Kemudian Tanya adalah tanggung jawab, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Kita melihat bagaimana coaching ini digunakan dalam supervisi akademik.
Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan. Saat saya belajar, saya merasa tertantang untuk dapat menjadi coach yang berkompeten, sehingga coach dapat nyaman dan mampu mengeluarkan potensi terbaiknya melalui komunikasi yang memberdayakan. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Menurut saya yang sudah baik, saya mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan bersama rekan. Dan yang perlu diperbaiki menurut saya di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kemudian apa implikasi terhadap kompetensi diri? Nah, jadi suatu kesempatan untuk mengupgrade skill sebagai seorang pendidik dan juga masyarakat yang dapat menjadi coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi, analisis untuk mengimplementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching diperlukan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja pada guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Nah, kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan juga guru. Analisis terkait topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Nah, supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Nah, pada proses seorang coach lebih menekankan menjadi pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban coach. Untuk itu, dibutuhkan sebuah keterampilan komunikasi yang lebih untuk melakukan coaching. Sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik lagi. Bagaimana keterkaitan atau koneksi antar materi di paket modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Di 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan tiga cara. Yang pertama adalah pemetaan minat siswa, readiness, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan oleh coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian, di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial serta pengambilan keputusan yang tepat.
Lalu, bagaimana dengan peran kita sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2? Di dalam kompetensi coaching dan alur tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness yang telah kita pelajari di modul 2.2. Nah, pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, demikian koneksi antar materi di modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, terkhusus bagi kita para pendidik. Semoga Indonesia berkembang menjadi negara yang kuat pendidikannya dengan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih dari saya, Pak El. Mari kita tergerak, bergerak, dan mendengarkan dan menggerakkan. Sampai jumpa.